Dan juga rasa manis dari imunitas tubuh kita menjadi sehat dan sebagainya. Acara ini disiarkan 4 dimensi, yaitu dimensi pertama adalah dimensi frekuensi FM 96,5 yang bisa Anda simak di seluruh wilayah Bali, kecuali kalau kita ketemu gunung, kepentok gunung, di belakang gunung itu nggak bisa menonton ataupun mendengarkannya. Dan kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi live audio streaming. Anda bisa simak di situs balipos.com dan juga situs indonesiastreaming.com dan ada radiogarden.com. Ya, pada hari ini kami juga siaran secara Zoom live. Mungkin suatu hari, suatu saat kita akan tambahkan dengan cara yang lain lagi agar menjadi 5 dimensi. Inilah sebuah disruption dunia siaran, di mana hal-hal yang kita tidak sangka, tidak kita ketahui, akhirnya nyata. Oke, baik. Selamat pagi, semangat pagi Pak Putu. Apa kabar? Semangat pagi Pak Bram. Merdeka, bisa dideketin Pak? Oke. Nah, iya. Siap. Oke. Semangat pagi Pak Bram. Semangat pagi, iya. Nuansa kemerdekaan, semangat. Iya, semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan. Sekaligus juga bahwa kita ini harus bangkit secara online, kebangkitan online, work from home, work from di mana-mana saja. Pak Putu, kalau saya lihat dari wajah Pak Putu ini penuh dengan aura-aura yang benar-benar bercahaya. Saya curiga ini karena sering minum black tea ya. Minum black tea. Ya. Dan pada hari ini kawan global, Anda di Zoom live atau di berbagai dimensi apapun siarannya, kalau ingin bicara dan komunikasi dengan Pak Putu, bisa menggunakan nomor WA 081 337 03 2965. Sekali lagi 081 337 03 2965. Jadi untuk sementara ini kalau kita buka loudspeaker dari Zoom itu, maka akan delay, akan membingungkan narasumber nanti. Betul. Karena suara saya bisa tiga jenis nanti. Betul. Iya. Tapi nanti kita akan atur bagaimana teknis yang lebih fix lagi. Pak Putu, bagaimana perasaan Pak Putu sendiri dalam situasi kemerdekaan ini? Introduction-nya dulu ya. Ya baik Pak Bram, terima kasih sudah kita bisa mengudara ya bersama Radio Global di sini, nanti bersama juga Aku Blesti Kamu di Facebook ya. Di Facebook Aku Blesti Kamu, kita bisa bertatap muka, kita bisa sharing di sini untuk saling berbagi. Nah, yang pertama di masa kemerdekaan ini adalah yang paling penting adalah kita sehat. Ya, sehat dulu yang paling utama. Jadi kita bisa bertemu, kita bisa ngumpul di sini, salah satunya adalah sehat. Nah, itu Pak Bram. Jadi Pak Putu ini sudah tahu bahwa sehat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan Pak Putu yang berasal dari Singaraja ini juga tahu bahwa di Singaraja itu pasti banyak teman-temannya yang menonton. Kalau ada yang tidak tahu wajahnya Pak Putu sekarang berubah atau tidak, ya bisa lihat nih sekarang di Global FM Bali. Nah, soal bisa dilihat dan tidak ini kan erat kaitannya juga dengan apa yang disebut dengan apa bisa dirasakan atau tidak blesti itu kan. Betul. Nah, kalau Bapak sendiri, kenapa harus blesti selama ini? Dan kemudian blesti itu sebenarnya sudah Bapak kenal sejak kapan? Dan lalu efek positif apa yang didapatkan? Ya, silakan. Oke, ya, terima kasih Pak Bram. Kenapa harus blesti? Nah, ini yang menjadi sebuah kunci pertanyaan pertama ya orang-orang. Kok blesti sih? Nah, itu kan banyak di luaran produk-produk antioksidan, produk-produk teh, banyak yang ngaku-ngaku antioksidannya paling tinggi ya seperti itulah. Tapi kenapa harus blesti? Yang pertama, reputasi blesti sudah kebentuk. Reputasi itu tidak bisa dibentuk dalam 1-2 bulan, tapi reputasi itu dibentuk bisa bertahun-tahun. Nah, blesti sudah 13 tahun ya menjadi berkat ya, menjadi sebuah bisnis, menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, dan sudah 13 tahun ikut ya membangun bangsa ini ya. Di hari kemerdekaan ini
Ya, kita sudah 13 tahun, kita cukup patut berbangga yang menjadi sebuah berada di sebuah bisnis, berada di sebuah perusahaan yang reputasinya sudah bisa dipercaya. Itu yang pertama ya. Jadi kepercayaan itu terbentuk dari sebuah reputasi produk. Nah, yang kedua, produk Blesti sudah dirasakan manfaatnya dan fakta bukti sudah banyak sekali yang merasakan manfaatnya. Ya, mulai dari anak-anak sampai lansia yang sudah merasakan manfaat dari secangkir teh hitam Blesti. Entah itu manfaat kesehatan, entah itu peluang bisnisnya yang sangat-sangat membantu apalagi di masa-masa pandemi saat ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga selanjutnya adalah saya rasakan sendiri ya manfaat dari teh hitam Blesti itu sejak tahun 2016 akhir. Ya, berawal dari kesehatan saya yang buruk waktu itu. Jadi asam urat saya tinggi 8,5, kolesterol saya sampai 200. Karena saya punya usaha kuliner, jadi kadang jarang makan, telat makan. Biasanya orang kuliner mungkin orang ngelihat kan, oh di tempat makanan kan begitu pasti makan kan itu kan. Kalau bahasa Balinya singkuangan makan. Singkuangan makan lah kalau orang Bali. Tapi di situ saya kadang telat makan karena sibuk melayani orang untuk makan kan itu. Akhirnya saya kambuh kan itu kan sering kambuh itulah. Nah, diperkenalkan oleh sahabat saya Bapak Agung Adi yang datang dan pada saat menawarkan saya anggap itu bukan sebuah solusi ya. Jadi ya ini teh masa sih menjadi solusi saya dengan kondisi asam urat, kolesterol, apalagi itu badan nggak fit, itu masanya dengan teh. Saya bilang kan itu pikiran saya. Itu seminggu Pak, seminggu saya nggak apa-apain. Jadi ya dikasih ya biar teman saya cepat pulang aja, ya udah saya bayar lah, nggak apa-apa lah. Ya maaf Agung ya. Jadi di awal ya seperti itu karena ya produk-produk, nah, kita tahu tanda kutip ya produk-produk yang di bisnis jaringan yang banyak yang overclaim, banyak yang mengatakan ini bagus, ternyata dengan harga yang mahal tapi manfaatnya nggak ada sama sekali. Nah itu mindset awal saya di sana seperti itu, makanya saya letakkan sampai seminggu. Nah setelah itu kondisi badan saya makin memburuk. Saya sudah berobat, cari ke dokter macam-macam, ternyata tidak ada perubahan. Nah akhirnya saya lihat di pojokan ya ini teh kenapa nggak saya coba minum ya, saya bilang gitu, siapa tahu ya apa yang dibilang benar juga kan begitu kan. Nah akhirnya sama istri minum dan Astungkare ya setelah seminggu Pak saya minum, perlahan-lahan keluhan-keluhan saya berkurang. Mulai dari saya sering kesemutan ya, sering pada saat mengendarai motor sering kesemutan sampai ke sini ke leher ya. Kebas gitu. Ya, itu kebas. Jadi itu sangat mengganggu. Badan harus berhenti dulu, pijat-pijat di sebentar baru balik lagi. Jadi seminggu sudah mulai berkurang. Ya, saya biasanya kalau lagi kumat itu asam lambung naik, itu saya bisa sesak dada saya. Jadi sangat mengganggu aktivitas saya. Kolesterol lihat dulu leher saya kaku ya kayak ada beban ya di sini. Jadi selama seminggu saya mengkonsumsi rutin 2-3 gelas, perlahan-lahan semua keluhan saya hilang. Nah itu jadi wah ini ternyata manfaatnya benar kan begitu. Akhirnya saya cerita saja ya ke istri ya, tetangga sebelah sama sahabat-sahabat. Nah itulah mulai terbentuknya bisnis sampai saat ini yang saya geluti udah sampai mau 5-6 tahunan. Begitu Pak Bram. Ya jadi kesimpulannya apapun ternyata ada sebuah proses ya. Betul. Jadi ibaratnya kayak orang menyelin sebuah hubungan untuk ke jenjang sebuah perkawinan, maaf betul, ya kita ngomong yang ke arah sana. Itu ada proses yang disebut dengan penjajakan, pacaran, PDKT. Kemudian dalam PDKT itu ada proses
dicuekin atau tidak. Betul Pak Bram. Kemudian bukan soal itu aja, tapi yang jelas bahwa ketika seseorang seperti Pak Putu sudah jatuh cinta dengan produk, apapun terasa tidak capek, apapun terasa selalu nyaman, ya Pak ya. Betul. Apapun terasa bahwa apa yang dia lakukan ini tidak memikirkan halang rintang. Waduh. Jadi alangkah bagusnya kalau seseorang melakukan sebuah bisnis itu memang harus mencintai ya produknya. Betul. Tapi bagi Pak Putu sendiri, apa arti mencintai sebuah produk, atau ada istilah lain yang sebenarnya lebih pas untuk agar kita lebih langgeng dan full heart gitu ya? Jadi kalau di bisnis jaringan, bukan di bisnis jaringan aja, semua bisnis ya. Tahapan-tahapannya seperti Pak Bram bilang, ya seperti orang pacaran, ada PDKT, ada apa namanya tuh, chemistry, nyari chemistry dulu, saya biar dapat chemistry dulu baru kita jadian, nah seperti itu. Tapi di bisnis jaringan, kita ada namanya 5S 1D Pak Bram. 5S 1D. Apa itu? Nah, jadi itu tahapan-tahapan di bisnis jaringan sebenarnya. Yang S pertama itu adalah self consume. Self consume. Iya, self consume artinya mengkonsumsi sendiri. Nah, jadi kita harus dan wajib ya sebagai pelaku bisnis jaringan mengkonsumsi produk yang kita jual. Ya. Kalau kita nggak konsumsi produk yang nggak kita jual, kita sudah menjual sebelum mengkonsumsi, ya ini yang ngecap. Kadang dibilang apa Pak Bang? Ngecap. Ngecap. Nah, ngecap ya. Lain auranya orang ngomong yang sudah merasakan manfaatnya sendiri dengan orang yang ngecap itu beda, Pak. Ya. Makanya dibilang dagang obat ini. Kan gitu kan. Nah, S yang pertama itu adalah self consume. Jadi self consume itu berfungsi untuk membangun trust, keyakinan pada diri sendiri, Pak. Ya. Bahwa produk yang kita tawarkan itu bermanfaat. Nah, kebanyakan pelaku-pelaku mohon maaf ya networking yang mengabaikan ini ya, karena orientasinya murni uang. Jadi karena dia ya apa namanya itu? Membernya berapa sih? Ya kira gitu kan. Saya gabung deh, saya punya uang, padahal dia belum mengkonsumsi produknya kan gitu kan. Untungnya berapa sih? Ya, kebanyakan kalau saya ya mengedukasi masyarakat, konsumsi dulu, rasakan dulu manfaatnya. Saya bilang gitu, kalau sudah rasakan manfaatnya, yuk kita bicara bisnisnya, kan gitu. Ya, jadi yang S pertama itu self consume. S kedua adalah selling. Nah, kalau sudah kita merasakan manfaatnya, otomatis kita biasanya ya cuap-cuap lah. Ya, kalau Pak Bram, saya tanya, makan bakso paling enak di mana kalau di Denpasar? Di Denpasar Pak ya? Iya. Di Renon sana Pak. Di Renon ya? Tapi letaknya di Bucu-Bucu tuh. Oke, tahu ya, dah. Tahu ya. kan di Bucu-Bucu. Tahu tikungan itu ya? Ya. Ya, oke. Jadi Pak Bram, kalau udah merasakan manfaat, bukan merasakan enaknya bakso, pasti secara otomatis tanpa disuruh ya bercerita ke sahabat. Benar nggak? Kira-kira ya. Lebih lah. Ya. Kalau makan bakso di sana lo enak. Saya kemarin makan, baksonya gede-gede lo, kan begitu kan? Itu tanpa dibayar lo sama tukang baksonya, kan begitu Pak ya? Jadi Pak Bram makan di sana juga nggak dikasih gratis, tetap bayar. Nah jadi kita maunya seperti itu. Jadi kalau sudah rasakan manfaatnya, maka selling akan terjadi. Nah, ya, selling akan terjadi dan kemudian gaya hidupnya muncul lagi ya. Muncul ya. Gaya hidup makan bakso, gaya hidup minum teh. Blesti. Ya. Karena sekarang ini gaya hidup anak-anak muda kan makanan yang sangat digemari itu kan bakso, ya kan? Nah sekarang beralih ke yang tanpa kuah nih, semakin teknologinya semakin meningkat. Sekarang bakso itu nggak pakai kuah lagi, cilok. Oh iya ada cilok sekarang lagi viral. Ya, setelah cilok, cilukba Pak. Ya, nah jadi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan proses untuk bisa menikmati, bisa menjatuh cintai, ya betul. Proses-proses yang bisa membuat orang juga diajak untuk menjatuh cintai, gitu. Maaf ya bahasanya sedikit polos-polosan saja. Iya. Nah itu adalah proses yang sangat susah-susah gampang sebenarnya. Betul. Tapi ada juga yang proses yang susah-susah gampang lainnya adalah bagaimana menjadikan seseorang leader
yang mampu menciptakan leader, bintang yang menciptakan bintang, orang hebat yang menciptakan orang hebat. Nah, proses-proses seperti inilah akhirnya menuju kepada sebuah pemikiran bahwa ternyata tidak ada istilah tamat dalam urusan menjadi seorang leader yang positif dan bagus itu ya. Tapi kalau bagi Pak Putu sendiri, kapan seseorang itu bisa, leader itu bisa menikmati alias dalam bahasa saya itu tamat untuk tidak capek-capek gitu loh maksudnya. Oke. Nah, saya lanjut dulu Pak yang tadi 5S1D kan katanya ada self consume, self. Oh iya belum lengkap tuh ya. Selling. Nah, ini nanti ujungnya ke sana Pak. Iya, boleh. Selling. Habis itu yang S ketiga itu servicing. Nah, pelayanan. Nah, itu pelayanan dengan konsumen atau enggak pelayanan ke mitra-mitra kita. Nah, ini penting. Ya, kadang orang habis ngajakin ditinggal, Pak. Oh, iya. Kebanyakan seperti itu. Sudah dapat rekrut, dapat uang rekrutnya ditinggal. Tidak dilayani, tidak dibina. Konsumen juga seperti itu. Banyak yang sudah dapat untung langsungnya, yang penting laku lah. Habis itu tidak dibina, tidak dilayani. Nah, ini penting. Jadi selling, setelah itu servicing. Setelah servicing baru ada namanya schooling. Sponsoring baru schooling. Ya, jadi setelah orang merasakan manfaatnya, kita ajak mereka untuk bergabung bersama kita untuk menjadi seorang pebisnis. Kita sponsoring. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab setelah disponsoring, kita arahkan mereka untuk schooling, sekolah yang setelah disediakan oleh perusahaan sehingga benar-benar merasakan manfaat, tahu akan bisnisnya, tahu akan profil company, legalitas dan jenjang-jenjang sekolahnya. Nah, setelah schooling baru terakhir duplikasi. 5S1D duplikasi. Nah, ini yang goalnya bisnis jaringan. Ya, semakin pintar kita menduplikasi, semakin cepat kita menduplikasi, maka passive income akan segera terbentuk. Nah, keren. Kalau kita dengar kata passive income ini berarti itulah bahasa kalau diterjemahkan diam dapat duit gitu ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya di sekarang ini tidak mungkin untuk diam ya. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mesti harus dipelihara. Seperti apa itu ya kira-kira? Kembali ke pekerjaan, bisnis itu dilakukan dengan passion, Pak. Nah, orang yang sudah punya passion, dia melakukan sebuah pekerjaan dengan sukacita, Pak. Padahal passive income, contoh passive income sudah kebentuk, tapi karena dia seneng, itu kan, dia kalau orang Bali sing demen ngoyong lah. Sama dengan saya di rumah makan, Pak. Kalau ada anak-anak sudah melakukan pekerjaan, sudah sesuai ini ya. Tapi saya kayak orangnya nggak suka diam. Ya, ada aja dikerjain ya. Ada aja Pak, nyapu, nyuci, ada aja. Nah, di bisnis jaringan juga seperti itu. Karena kita suka sudah senang, jadi kita ketemu orang, ya kita membina, jadi senang ketemu, jadi enjoy saja, jadi orang nggak masalah sebenarnya, Pak. Pak Putu sekarang posisi di bisnis Blesti atau PT Cakap ini posisi apa sekarang? Posisi masih direktur, Pak. Direktur yang senior atau? Belum, sebentar lagi ya senior direktur. Oh iya, jadi kawan global, apabila cita-cita Anda menjadi seorang direktur, direktur aja di Blesti. Iya, direktur ya. Direktur ya. Nah, jadi kalau direktur di Blesti itu di sana ada sebuah suasana di mana kita menciptakan direktur juga. Ya. Nah, jadi sekarang sebelum ke urusan marketing plan, mungkin ini kita lebih condong dulu ke urusan manfaat dari teh hitam Blesti ini. Karena teh hitam Blesti ini apapun kata orang, apapun orang pikirkan, yang penting manfaatnya apa. Ya kan? Kemudian ada seseorang yang belum tahu manfaat, ujuk-ujuk ngasih bisnisnya. Betul. Jadi ada sebuah perjalanan yang akan dirasakan menjadi tanpa pegangan, tanpa prinsip, dan mungkin juga tanpa memiliki sebuah komitmen jadinya. Nah, lalu bagi Pak Putu sendiri,
apa sebenarnya produk Blesti ini sehingga umur 13 tahun ini bertahan ya? Silakan. Oke ya, yang pertama produk dari PT Cakap ini adalah Blesti ya, core bisnisnya di produk unggulannya kan teh hitam. Nah teh, kita tahu ya, teh itu adalah minuman kedua ya Pak ya, setelah air putih diminum seluruh dunia. Jadi bermiliar-miliar cangkir dalam setahun itu banyak orang yang mengkonsumsi, itu yang pertama. Jadi itu market yang sangat-sangat besar ya, market yang sangat-sangat besar, bukan di Indonesia saja sampai ke luar negeri. Jadi sangat tepat ya PT Cakap memilih sebuah produk teh hitam terutama yang nantinya kita akan goalkan, kita akan edukasikan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk tahu bahwa ada teh kualitas terbaik ya di dunia ya. Itu perkebunannya ada di Jawa Barat. Kita punya loh, PT Cakap punya, dan kita distribusikan dengan manfaat yang sangat-sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan masyarakat kita. Ya. Itu. Jadi kenapa teh? Jadi itu tadi ya, karena semua orang mengkonsumsi teh. Coba kita bertamu ke mana? Ke rumah-rumah orang. Paling kalau nggak ditawari teh, kopi kan itu kan? Ya. Bener nggak? Kalau nggak teh, kopi. Mau minum teh apa kopi? Nah itu sebuah membudaya. Nah ini malah air putih malah jarang ditawari. Iya, malah air putih jarang ditawari. Ya, jadi ke depan kita mau ditawarin air panas Pak. Kita mau ditawarin air panas, tehnya saya bawa sendiri kan gitu Pak. Oh gitu. Ya, jadi kalau dalam bahasa saya ini tamu kok nawar gitu. Kalau bahasa Jawanya ngenyang gitu. Terus kalau bahasa Balinya apa tuh? Apa itu? Nawar. Nawah gitu. Nawah gitu. Nah, jadi kalau urusan bahasa-bahasa yang dipilih ini tentu saja akan menjadi satu senjata yang bagus bagi kita untuk mempresentasikan teh hitam Blesti ini. Nah, senjata yang paling bagus adalah bagaimana senjata dari diri kita sendiri. Kalau menurut Pak Putu, senjata dari diri kita sendiri dalam tanda kutip itu apa yang ampuh sebenarnya? Contohnya, kalau seseorang ini kan merasa bahwa dia memiliki sebuah penyakit sehingga rasa semangat yang tinggi untuk mencoba apapun juga tinggi ya. Betul ya. Karena mereka ingin mencoba apapun, ada rasa semangat yang tinggi untuk berikhtiar. Nah, kalau dalam bahasa yang umum itu adalah mencoba segala sesuatu menggunakan konsep seperti bahasa Bali itu adalah nyenawang siapa tahu kan gitu. Oh iya betul. Sire uning gitu kan. Uning, ya. Ya, nah, jadi gimana itu? Setiap orang punya motivasi Pak Bram ya. Ya, ada yang motivasinya berpenghasilan, ada motivasinya sembuh, ada motivasinya pang meselian saja kan ada gitu kan Pak ya. Ada motivasinya seperti itu kok, biar masa tua biar ada kegiatan ya. Masing-masing punya motivasi. Nah, sekarang kita sebagai seorang pebisnis, distributor, kita tahu kita menjadi pendengar yang baik sehingga tahu kebutuhan mereka apa. Kalau motivasinya mereka sehat, nah kita bicara tentang kesehatan Pak Bram. Ya, kita bicara tentang manfaat kesehatan dari teh hitam. Kalau ada motivasinya saya pengen berpenghasilan, ya. Selain manfaat produk, kita bicarakan dengan bisnisnya. Ya, kalau ada motivasinya saya pengen punya komunitas, ya, nggak masalah. Kita bangun komunitas yang bagus juga di Blesti. Jadi semua orang punya motivasi, dah tergantung kita sebagai pebisnis menangkapnya di mana. Nah, makanya pembicara yang hebat itu adalah pendengar yang baik sebenarnya Pak ya Bram ya. Yeah. Jadi mendengar keluhan-keluhan konsumen, mendengar keluhan-keluhan dari mitra-mitra, kendalanya di mana sehingga kita bisa menjadi memberikan solusi baik itu mulai dari produk, mulai dari bisnis, mulai dari membangun networking ya. Yeah, yeah. Membangun kerjasama.
Jadi bicara tentang kerjasama, selama ini jenis-jenis kerjasama yang ada di dunia bisnis itu kan ada namanya kerjasama kolaborasi ya. Dan bahkan Pak Cia Avianto, Presiden Direktur PT Cakap, pernah mengatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun kolaborasi. Nah, masing-masing leader, orang member tentu akan menerjemahkan dengan cara yang berbeda, tapi intinya sama. Betul. Dan kemudian menerjemahkan dan mempraktekkan dengan caranya sendiri, namun tidak saling merugikan satu sama lain. Nah, kalau Pak Putu Manike sebagai seorang yang juga pebisnis di luar Blesti, juga tentu akan mengkolaborasikan sesuatu itu dengan kondisi-kondisi win-win solution, saling menguntungkan ya. Bagaimana menerjemahkan itu? Baik Pak Bram, ya. Jadi sekarang sudah era kolaborasi Pak. Ya. Ya. Orang bisa membuka restoran melayani seluruh Denpasar contoh. Ya. Dari kos-kosan kecil bisa. Iya. Benar Pak? Iya betul. Dia tidak harus menyewa tempat, ya, membangun ngajak karyawan banyak. Enggak, dia dari kos-kosan kecil. Saya ada teman ya seperti itu. Dia hanya jualan pisang goreng, ya. Dia berkolaborasi dengan driver online. Bisa. Dulu bisa, nggak bisa. Iya. Bener nggak? Dulu harus keliling naik motor untuk jajakan masuk ke ganggang, gitu nggak bisa. Dulu nggak bisa. Sekarang sudah ada. Nah itu salah satu contoh saja Pak, kolaborasinya. Nah kalau di bisnis jaringan, ya salah satu ini kita bisa ini salah satu bentuk kolaborasi Pak ya. Iya. Ya, jadi kita bisa live, kita bisa menyapa sahabat-sahabat kita yang jauh dari jangkauan, kita sudah bisa berkolaborasi. Nah, jadi kolaborasi itu penting. Ya, karena menyatukan, kan setiap orang tidak sempurna. Ada yang mungkin dia menguasai IT, dia tidak menguasai public speaking. Ada yang menguasai public speaking, dia nggak menguasai IT. Ada. Terus ada yang jago menjual, tapi dia nggak jago merekrut, ya. Ya. Jadi jago menjual tapi nggak. Nah, itu harus berkolaborasi sebenarnya sehingga goalnya tercapai bareng-bareng, gitu Pak. Ya, jadi kesimpulannya memang kita harus melihat situasi kondisi zaman ya. Betul. Zaman ini masuk zaman apa sih sebenarnya? Jadi ada zaman teknologi yang begitu sangat otomatis dan berjalan sendiri, yang disebut dengan kecerdasan buatan. Ya, tapi oke lah, kita tidak perlu harus full menguasai kecerdasan buatan. Tapi yang jelas kita harus mengetahui bahwa apa yang disebut Pak Putu, memiliki sebuah rumah makan tanpa harus membangun sebuah ruko ataupun menyewa ruko, itu sudah sebenarnya tidak zaman lagi. Karena sekarang ini kan sudah ada aplikasi yang mengkoordinir itu semuanya. Betul. Dan ada yang gratis. Tapi di sini yang memiliki aplikasi hanya mendapatkan iklan-iklan. Betul, ya, betul. Iklan-iklan berbayar aja. Nah, jadi ini di zaman kolaborasi ini adalah bisa disimpulkan bahwa banyak orang baik sebenarnya karena membuat sebuah terobosan dan meringankan. Betul. Nah, sekarang dengan adanya Teh Hitam Blesti yang mengajak orang untuk tidak membangun ruko, tapi sistem sudah diciptakan oleh PT Cakap ini. Betul. Dalam praktek seperti apa Pak Putu melihat kondisi ini? Baik, silakan. Ya. Jadi di bisnis Cakap lewat Teh Hitam Blesti, perusahaan sudah menyediakan 50%-nya. Dari 100% kita membangun sebuah bisnis. Ya, 50%-nya tugas kita sebagai seorang distributor. Tugas utama distributor ada dua aja Pak. Distribusi, promosi dan distribusi. Ya. Ya, jadi perusahaan sudah menyediakan kendaraan yang namanya Star Plan, ya. Kendaraan itu kalau diibaratkan itu sebuah mobil Pak, mobil sport lah. Kan tidak semua orang punya keberanian untuk memacunya. Ada yang berani cuma 100 km per jam, ada yang berani hanya cuma 60 km per jam, betul Pak? Kan itu berhubungan dengan mentalitas. Nah, padahal kendaraannya, kapasitasnya, kecepatannya 200 km per jam, Pak. Kan gitu kan. Tapi ada hanya cuma 20 km per jam, karena takut nanti
ada jelegongan kan itu kan, ada takut nanti kecelakaan. Tapi kalau orang yang sudah punya mentalitas, menguasai cara mengendara, dia kencang Pak, bisa berani. Gitu ya. Jadi PT Cakap sudah sediakan itu produk dengan berkualitas. Tugas kita sebagai seorang distributor adalah promosi dan distribusi. Nah, promosi itu sekarang sudah sangat dibantu dengan media sosial, dibantu dengan ini juga radio kan, itu kan sangat dibantu dengan Facebook, YouTube, macam-macam lah. Nah, selain offline ya, offline kita sering kadang berpromosi lewat komunitas-komunitas Pak. Komunitas. Ya, bicara komunitas, saya lihat Pak Putu ini luar biasa sekali mengelola dan juga menciptakan keakraban di sebuah komunitas ya. Dan saya lihat, gak usah diceritain lah, pokoknya oke banget. Dan yang paling penting adalah pertanyaan saya, bagaimana Bapak membuat sebuah pemikiran bahwa peran-peran dari mereka-mereka yang saat ini sedang kebingungan dalam mencari pekerjaan karena masa pandemi ini, dampaknya secara signifikan itu seperti apa? Apakah Teh Hitam Blesti ini omsetnya naik atau permintaan untuk Teh Hitam Blesti naik, atau ada hal yang menjadi catatan khusus? Baik Pak, di momen kemerdekaan ini dulu kita berjuang untuk meraih kemerdekaan Pak. Ya. Sekarang kita berjuang untuk meraih penghasilan Pak. Ya, itu ya. Jadi kita berjuang untuk meraih penghasilan. Nah, zaman sudah berubah. Zaman berubah, cara mencari penghasilan juga berubah Pak. Iya. Betul Pak ya. Seperti saya bilang, orang jualan pisang goreng kalau dulu keliling naik sepeda, sekarang cukup di rumah, bahkan di kos-kosan mereka sudah bisa melayani sampai lingkup yang besar kan begitu kan. Nah, lewat Teh Hitam Blesti ya, ini salah satu solusi sebenarnya untuk berpenghasilan di masa pandemi, terutama ke sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari penghasilan ya, sedang mencari penghasilan. Jadi Teh Hitam Blesti bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena yang tadi, teh adalah minuman nomor 2 ya setelah air putih. Itu sebuah peluang, artinya sebuah market yang luar biasa. Dan di Bali kita tahu sendiri, karena saya stokis di sini, kita tahu distribusinya kemana saja, dan di Bali masih sangat-sangat kecil. Ya, di Bali masih sangat-sangat sedikit yang tahu tentang teh hitam, dan distribusinya juga belum merata di seluruh Bali. Nah, ini baru seputaran Denpasar dan Badung. Ya, bahkan di kampung halaman saya di Singaraja belum ada penggerak di sana untuk mendistribusikan Blesti lebih masif lagi. Nah, jadi melalui lewat kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman yang berada di Singaraja ya, agar yuk bergabung dengan kita menjadi saluran berkat untuk berpenghasilan di masa-masa pandemi, membantu banyak orang terutama dari segi kesehatan, membantu banyak orang juga dari sisi untuk berpenghasilan. Itu Pak Bram. Ya, ini di WA itu isinya hadir gitu aja. Belum ada yang tanya. di WA apa di Facebook tuh? Jadi nanti saya buka halaman atau cerita-cerita tentang hal itu dalam hubungan dengan peningkatan imunitas dan mampu menangkal ataupun membantu proses penyembuhan COVID. Ya, silakan. Baik Pak Bram. Jadi untuk Teh Hitam Blesti, masalah untuk testimoni, untuk pengalaman-pengalaman teman-teman yang sudah mengkonsumsi sangat banyak ya, sangat banyak. Jadi banyak sekali yang sudah berhasil disembuhkan, terutama sahabat-sahabat kita yang kebetulan ya terpapar virus COVID-19. Ya, ada yang hanya dengan mengkonsumsi Blesti 3 hari sudah sembuh. Sembuh artinya selama 3 hari itu sebelumnya tidak bisa mencium ya aroma, tapi setelah rutin minum Teh Hitam Blesti 3 hari sudah mulai bisa penciumannya sudah normal kembali, ada juga Pak. Nah, jadi tentang imunitas di Teh Hitam Blesti kandungannya sangat lengkap ya, mengandung katekin yang sangat lengkap. Nah, itu sangat penting untuk menjaga imunitas kita.
Nah, apalagi pada saat sekarang semua lagi bingung, lagi aware ya akan kesehatannya, terutama masalah vitamin C kan. Ya, jadi di Blesti vitamin C sudah mencukupi sebenarnya kalau kita rutin minum 2-3 cangkir sehari. Ya, kenapa? Karena efektivitasnya itu bisa 100 kali lipat dari vitamin C menangkal radikal bebas. Ya, jadi teman-teman yang lagi menonton live ini bisa rasakan sendiri. Kalau sudah di rumah sudah ada teh hitam Blesti, rasakan sendiri, coba minum sehari 2-3 gelas sampai lebih, bahkan sampai 5 gelas rutin ya, dalam keadaan hangat. Lakukan itu rutin setiap hari dan rasakan sendiri, itu akan berhubungan sekali dengan stamina kita ya, daya tahan tubuh kita lebih kuat. Mungkin Pak Bram tahu, saya setiap hari beraktivitas di rumah makan, ketemu banyak orang, ke pasar kan begitu Kak. Bapak ke pasar juga? Iya. Ke pasar all round ya? Iya, kalau ya kita kan sering kadang ke pasar ya. Ketemu banyak orang ya. Kalau kita, mohon maaf, kita tidak dibentengi dengan imunitas yang bagus ya, Astungkare, kita bisa berarti Bapaknya bertahan di situ. Luar biasa sekali ya. Cara untuk mencari sparring partner masuk ke dalam situasi keramaian. Iya. Tapi sejauh mana imunitas dan ketahanan kita ya. Tapi tetap masker, tetap Pak ya, cuci tangan itu tetap ya, jauhi kerumunan tetap ya. Jangan mentang-mentang ada Blesti kita sudah euforia Blesti dengan doa gitu ya. Aman dah, kita tetap jaga jarak. Iya, berarti ya, Pak Putih ini tahu ya harga cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, kesuna, cepuh dan sebagainya, terasi. Ya, kalau pebisnis kan harus tahu, Pak. Nah, oke lah kalau gitu, memang Pak Putih ini boleh bersaing nih dengan ibu-ibu rumah tangga ini. Harga-harga kunyit tahu, harga yang bumbu dapur tahu ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa menginspirasi kita ketika Pak Putu tahu harga-harga. Berarti Pak Putu sudah tahu betul bagaimana harga-harga di teh hitam Blesti atau di bisnis PT Cakap ini ya, yang banyak produk turunannya. Nah, bila ada sebuah pertanyaan, kok murah sekali ya teh hitam Blesti ini? Apa jawaban Pak Putu dan apa jawaban Pak Putu ketika ada juga calon konsumen yang mengatakan, kok mahal sekali ya teh hitam Blesti? Nah, seperti apa itu? Dua pertanyaan itu. Dua pertanyaan, wah. Sebenarnya kalau ada dua pertanyaan itu, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ini sebenarnya informasinya belum lengkap tersampaikan, kan begitu Pak ya. Jadi masih sepotong-sepotong, yang bilang mahal masih sepotong dapat informasinya, yang bilang yang murah juga masih sepotong. Jadi, nah, yang bilang murah mungkin dia sudah rasakan manfaatnya, Pak. Oh iya. Ya, dia sudah rasakan manfaatnya dibandingkan dengan produk kesehatan lainnya. Dia dapat harga sekian, manfaatnya sekian, sama ya pasti bilang lebih murah. Ya, tapi kalau orang yang belum dapat manfaatnya, sama aja teh di luaran, masa saya segini 180 ya satu botol. Saya di sini dapat 5.000. Nah, berarti belum merasakan manfaatnya, belum mengkonsumsi rutin, belum. Nah, akhirnya dibilangnya mahal, kan itu kan. Iya. Ya, Pak Putu, jadi sekarang kalau kawan global ini mau beli teh hitam Blesti, jadi Pak Putu ini sudah bawa produknya ya? Ada. Wah, ini. Jadi itulah selalu ada. Seorang leader yang baik, selalu nempel kayak perangko produk Blesti. Dan apabila di antara Anda lewat ke Global FM Bali saat ini sebelum acara selesai siaran mendekati jam 2, bisa nikung sedikit lah ke Radio Global. Betul. Di sana ada tower tinggi, di sebelahnya pom bensin SPBU, dan di mukanya banyak warung-warung. Oh, sekarang ada Bu Ayu Tuban. Halo Bu Ayu, apa kabar? Selamat siang Pak Bram. Selamat siang ya. Kabarnya baik. Bersantai kita belas. Iya. Siapa ya? Ada tamu kayaknya ya. Ini Pak Putu Manike, leader hebat Blesti yang... Wow, salam kenal Pak Putu. Salam kenal, Bayu ya.
Buayu Tuban. Buayu Tuban ini terkenal di seantero jagat global pendengar radio. Enggak, saya kan suka yang tinggi-tinggi. Tapi tidak masih melihat ke bawah tuh begitu loh. Saya pendek, Pak Bram yang minta yang tinggi-tinggi. Nggih, wenten ya. Semoga salam sehat, Lesti, Pak. Asal kare sehat selalu bersama Blesti Bayu. Tapi waspada nih ke Pak. Berarti Bapak kesannya sudah kemana-mana jadinya nih. Aduh, ngajak-ngajak dong Pak. Boleh, Bayu bisa. Tiang tenuning margi Pak. Tenang. Kalau Pak Putu Manika kan mungkin udah jalannya udah Sudah kemana-mana. subsokis, weh. Ya nanti kalau misalnya Pak Putu nanti lewat ke arah selatan Pak, arah bandara, mudah-mudahan situasi cepat pulih ya Pak ya. Nanti mampir ke Tuban Pak, ring pondok tiang Pak. Kang yang cuma ngeteh aja. Kita ngeteh bareng misalnya ngebar, kalau kita ada acara namanya ngebar, ngeteh bareng. Kurang jelas Pak. Jadi Pak Putu ini ada acara ngebar ngeteh bareng, ya gitu loh namanya ngebar. Kalau ngeteh sendirian namanya apa? Ngebit. Ngeri. Ih, ngeri. Jangan ngeteh sendiri ya, ngeri nanti. Bu Ayu Nggak asik udah dong, dapat Pak Bram. manfaat kesehatan dari Blesti nggak? Bu Ayu dapat manfaat kesehatan dari Blesti, nggak bisa cerita di sini. Bisa cerita di sini ada. Yang saya dapetin dari Blesti banyak ya. Banyak. Banyak. Salah satunya saya merasakan minum teh Blesti itu ada sesuatu yang tidak berfungsi mungkin di tubuh saya sebagai seorang perempuan. Iya. Sudah apa ya, terasa manfaatnya gitu loh Pak, karena kita perempuan, maaf ya, bukan kita ini etis nggak ya? Nggak apa-apa, ngomong aja senyamannya. Kita kan perempuan habis ngelahirin gitu kan, mungkin ada lendir berlebihan, aduh sorenya Ada lendir berlebihan. ya, itu sudah dikeluarkan dan dibantu oleh teh hitam Blesti ini. Terasa memang Pak Bram. Terus ampas-ampasnya itu kan saya pakai masker memang ya. Memang pakai masker. Terus pagi itu baru bangun, kulit wajah tuh rasanya apa ya? Ada sesuatu seger banget gitu. Ya, seger banget gitu rasanya, kayak orang sudah habis cuci muka aja rasanya. Oh iya, hebatnya. Iya. Semoga kawan global yang lain juga yang sudah konsumsi Blesti, semua yang ada di Blesti itu bermanfaat ya. Ini saya baru kapan ya, 2 hari yang lalu bawain bapak juga pulang teh Blesti. Bapak saya sendiri sama ibu, untung karena beliau masih sehat. Katanya bisa bikinin teh itu. Ya. Ini ada apanya yang lupa. Bapak saya kan nggak begitu melihat Pak Bram. Oh iya, terus? Ya. Bisa bikinin tehnya. Ya. Saya dengar juga Ibu turun berat badannya. Ya, bisa diceritakan di acara ini? Betul. Berat badan saya turun karena saya rutin minum Blesti ini. Dari berapa ke berapa? Dari 65 ke 58 Pak. 65 ke 58. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya. Dari 65 ke 58 itu langsung karena saya apa ya, kita di adat itu terbentuk dengan kebaya ya. Nah kebaya saya tuh kemarin tuh sudah pada nggak muat, ongkos jaritnya mahal nih Bu Vera, mudah-mudahan denger. Ya ini kalau perempuan bicara ya kayak gini, sampai urusan jarit, sampai urusan baju. Tapi Blesti juga diomongin itu loh. Iya, kan Bu Vera juga minum Blesti. Nah itu. Lihat dia lihat sampai lubang dia jarum jarit, katanya. nawari ke penjahit. Wah, itu
yang dibilang siap konsum dulu. Aduh. Ya itu dah pengalamannya, baju jadi muat gitu. Ya, Ya, kalau tuh. bedanya laki dan perempuan ketika menawar itu, kalau laki menawarkan kita bukan dikotomi laki perempuan ya. Kalau laki menawarkan sesuatu ke orang, dia lurus-lurus saja, nggak ada pakai belok kiri belok kanan ya. Ini kalau perempuan bisa satu tema, satu fokus, tapi akhirnya temanya bisa mencar gitu ya. Salah satu mencar ke Blesti, kemudian mencar ke urusan bagaimana mencari baju drill dan sebagainya, mencari bumbu cekuh kunyit dan sebagainya. Ya. Iya Pak Bram. Ya, oke. Jadi Ya, harapan Ibu Ayu terhadap kawan global dan juga mereka yang masih meragukan teh hitam Blesti apa seperti? Harapan saya, jujur aja ya, harapan kan kita semua biar sehat. Nah itu udah sekarang kawan-kawan yang masih ragu, nggak usah ragu lagi. Udah saya pembuktian nih. Ya. Udah nurunin berat badan, udah buka nafas sudah saya. Ya. Pak Bram yang jadi saksinya ya. Iya. Saya sudah nenek-nenek ini, tapi saya masih teman cacak cicik ya omongannya Pak Bram. Cacak cicik ya, senang cacak cicik katanya. Ya. Sama cacak cicik kebetulan juga saya lalatnya di kaki kali ya Pak Bram ya. Ya Ibu, terima kasih infonya Ya. dan semoga sukses Pak selalu. Putu, semangat ya. Luar biasa, saya Ya. suka dengarnya. Ya, baik. Semoga kita sehat selalu ya Pak Bram ya. Amin, asong kareng Karena biar kita Mari. tetap bisa gerada geruduk. Jangan lupa minum teh hitam Blesti. Iya. Semangat Pak Bram, Pak Putu. Asung karo. Saya pamit Om Santi Om. Om Santi Om. Ya, kawan global, penapi Gatre, Sareng Sami, kita tunggu Anda semuanya setelah Ibu Ayu bicara. Nah sekarang dari sana mungkin Bapak ada komentar? Ya, jadi itu real ya dari pengalaman Bu Ayu yang sudah mengkonsumsi teh hitam Blesti, dan banyak manfaat yang didapat. Yang pertama dari organ kewanitaan ya, reproduksinya sehat ya. Kenapa? Karena masalah wanita itu salah satunya di sini yang paling banyak ya, di organ reproduksi ya. Jadi Blesti bisa sangat-sangat membantu, terutama kadang kalau anak-anak gadis tuh lagi haid tuh kan biasanya sakit melilit ya, karena haidnya nggak tuntas. Lewat teh hitam Blesti itu sangat membantu, sakitnya nggak ada, haidnya tuntas. Terus ada ampasnya, tadi beliau cerita ampasnya juga bagus dipakai untuk menghilangkan flek-flek jerawat ya. Bahkan ada bonus lagi yang dia dapat, Bu Ayu, berat badan turun ya, dari berapa, dari 65 ke 58. Nah itu sudah Kurang lebih 6 kilo ya? Iya, itu bonus yang luar biasa selain sehat yang Kenapa didapat. Bapak menyebut bonus? Jadi Blesti kalau orang identik minum teh itu biar langsing nggak Pak ya? Ya. Benar nggak Pak? Iya. Kalau minum teh, oh saya sudah langsing, takutnya minum teh tambah langsing nanti kan gitu kan. Tapi kalau Blesti dia mengidealkan, ya mengidealkan. Jadi yang berat badannya berlebih dia akan cari ideal yang kurus, bahkan bisa berat badannya bertambah. Nah itu kalau saya bilang bonus, kenapa? Karena manfaat-manfaat yang lain jauh lebih banyak didapat. Ya salah satunya tadi dibilang ada organ reproduksinya, bahkan ada yang asam urat kayak saya, kolesterol, tensi itu normal, Ya. dengan plus bonus berat badan ideal. Kenapa ada penyakit borongan, dan kalau penyakit borongan asam urat, tensi tinggi, kemudian ada masalah mah dan sebagainya. Karena Blesti ini bukan obat dan tapi minuman kesehatan, biasanya yang terjadi setelah konsumsi itu adakah yang disebut dengan proses-proses yang kita sudah hafal dari banyaknya penyakit borongan ini. Saya menggunakan penyakit borongan, maaf ya. Karena banyak sekali di era sekarang ini penyakit itu Ya. bukan satu macam aja. Betul. Jadi kalau mengkonsumsi teh hitam Blesti di awal-awal, orang yang jarang kena antioksidan tinggi biasanya
ada reaksi detok, Pak. Nah, reaksi detok itu bisa beda-beda tergantung kondisi badan orang. Oke, sekarang ada penelpon. Ya, selamat siang Pak. Siapa ini? Halo. Halo. Halo Pak. Nggih. Ya, selamat siang Bli Bram, selamat siang. Ya, ini Pak Mudi. Selamat siang Pak Mudi. Ya. Sehat selalu, apa kabar? Sehat. Ini Pak Mudi yang jadi bintang di video iklan. Ya. Yang kipas-kipas bendera. Oh itu. Ya, ya. Ya, silakan Pak, ada pertanyaan mungkin? Wih, Bapak ini teleponnya kurang minum black tea mungkin. Halo Pak, kenapa niki telepon nih? Apa perlu saya wakilkan pertanyaannya? Ya, nggak apa-apa lah. Karena inilah problematika data di era-era sekarang ini. Semoga ada solusinya ya. Pak Mudi, mohon maaf, saya tunggu GSM-nya. Sekarang kan pakai GSM ya, mungkin WA-nya atau bagaimana. Oke, kita lanjutkan saja, Pak Putu. Okay. Apa tips Pak Putu untuk menjalani bisnis Blesti ini atau produk dari PT Cakap agar kita ini bisa langgeng? Oke. Ya. Untuk sebuah bisnis yang jangka panjang, kita sebenarnya membangun bisnis, memilih sebuah bisnis itu kan pasti punya goal jangka panjang. Ya, siapapun itu, nggak ada orang yang mau awal-awal bisnis, saya pengen untuk setahun aja cukup, nggak. Ya, saya pengen bisnis ini long term, jangka panjang. Nah ini ada Pak Mudi, long termnya udah keluar nih. Halo Pak Mudi. Maaf ini. Kurangin minum Blesti ini. Sinyalnya kurang bagus. Ya soalnya baru pagi udah minum Blesti. Iya. Yang belum. Ya gini Pak Putu, saya mau nanya ini. Baik Pak Mudi. Saya kan sudah setahun ini ya jadi member gitu ya. Saya kan mau merekrut di bawah saya, mau merekrut member gitu ya. Okay. Tapi setiap yang datang itu mau jadi member itu ya dia kan rencananya mau jadi member gitu. Tapi kok batal aja ya. Terus yang kemarin kira-kira 5 hari yang lalu ada juga, mudah-mudahan dia nanti jadi member. Terus gimana caranya itu ya kok kayaknya yang mau jadi member itu kok nggak mantap gitu, gimana caranya? Jelaskan bagaimana caranya? Apa karena dia tuh belum minum Blesti mau jadi member atau gimana? Gitu. Ya, oke. Saya jadi member ini kan sudah tahun lebih dikit lah. Bapak sendiri menyediakan tester nggak Pak? Menyediakan apa? Tester ataupun minum gratis atau kalau yang saya kasih gratis kalau dia mau. Kalau minta gitu ya. Ya. Ya baik Pak Mudi, saya coba bantu jawab. Tadi di awal kan saya ada cerita tentang konsep 5S 1D Pak. Iya. Ya. 5S 1D. Nggih, terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Putu. Nggih. Selamat siang. Jadi 5S 1D tadi Bapak sudah siap konsum, Pak Mudi sudah bisa menjual kan itu kan. Nah, ada yang kayaknya Pak Mudi belum ikuti. Schooling. Ya. Nah, ini yang penting ya. Ya, karena schoolingnya ini Bapak harus ikuti, Pak. Nah, jadi ada trik-trik ya, ada ilmu-ilmu yang harus memang kita berikan ya, PT Cakap berikan berjenjang itu dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 7. Ya. Dan seorang mitra Cakap ya, setelah melewati tahap self consume, selling, servicing, sponsoring, dia harus schooling. Ya. Di situ ada trik-trik bagaimana cara untuk merekrut member, bagaimana cara menduplikasi, bagaimana caranya
kita memberikan edukasi yang benar sehingga duplikasinya nanti benar. Itu Pak. Nah jadi Pak Mudi, kita harus ikut kelas dulu ya. Kita harus ikut kelas. Nanti setelah keluar kelas beda lagi Bapak nanti hasilnya gitu. Ya. Nah, tapi mungkin saya kasih tahu sekilas saja di sini untuk merekrut sebuah merekrut mitra kan gitu. Yang pertama adalah kita harus membangun trust, kepercayaan dulu pada diri sendiri. Nah, kita harus membangun trust. Nah, kepercayaan itu penting kita tularkan ke calon prospek. Nah, bagaimana membangun kepercayaan itu? Salah satunya dengan mengkonsumsi sendiri, salah satunya dengan melakukan, kalau di kelas nanti kita diajarin namanya 313. Kita dikasih jurus ya, 313. Nah, itu harus dilakukan seorang mitra-mitra cakap. Nah, kita dikasih jurus 313. Jadi kita harus bertemu dengan 3 orang setiap hari selama 3 bulan. Nah, ini salah satu rahasia ya Pak Mudi. Salah satu rahasia kenapa saya ya salah satunya bisa menjalankan bisnis cakap sampai saat ini. Nah, salah satunya Bapak harus ikut schooling ya, karena di situ dikasih tahu nanti secara detail bagaimana sih seorang mitra cakap ya yang benar-benar paham akan nilai-nilai cakap, ya paham akan bisnisnya sehingga nanti bisa menduplikasi ya, nanti bisa memberikan trust, keyakinan ke calon prospek, ke calon konsumennya. Gitu Pak Bram. Ya, mantap sekali. Jadi mungkin perlu ilmu-ilmu lain lagi supaya mau gitu. Iya. Ditiup-tiup apa gimana? Jadi semua ilmiah aja Pak ya di PT Cakap dan Blesti ini ilmiah aja semua. Betul. Dan bahasa-bahasa yang tidak nyeleneh-nyeleneh. Tapi yang jelas itu adalah sebuah pengalaman ditolak, pengalaman menunda, pengalaman tidak jadi dan sebagainya. Jadi kalimat-kalimat tidak jadi, menunda, ada yang malu gitu ya. Kemudian ada lagi nunggu saya bilang suami saya dulu ya. Itu ya. Emang suaminya ada berapa? Itu kan itu kebanyakan gini klasik lah. Iya. Klasik di sebuah bisnis marketing lah. Ya, ini di Facebook saya akan bacakan ya. Revi Minda hadir Padang. Halo Pak Putu. Dihalo-haloin Pak. Wah, kemudian Pak Nyoman Sunartoyano, Blesti memang beda. Kemudian ada Ibu Sri Ayuningsih, Sub Blesti Ibu Yuni hadir. Kemudian ada Pak Nyoman Setiawan, Blesti Home Batu Bulan menyimak. Bagus juga ya. Di bulan tuh ada batu ya Pak. Nah, kemudian ada Ibu Nini Arbia. Semua produk Blesti manfaatnya luar biasa buat kesehatan tubuh luar dan dalam. Kemudian dari Minurus Salam, The Winners Tasik hadir. Blesti pasti no tipu-tipu. Kemudian ada Sirwanwan BSC, aku Blesti kamu. Dia Asgar Siregar, don't forget Zoom meeting tonight. Saya jadi ingat lagunya Bee Gees tuh, don't forget. Ya, jadi kalau sudah Pak dia Asgar Siregar nanti akan bicara juga di acara Zoom meeting. Linknya nanti bisa minta sama Pak Putu ya, apabila kawan global ingin ikut Zoom meeting. Pak Nyoman Setiawan sudah angkat jempol 2. Kemudian Nima Desukarini, Blesti mantap. Yanti Purwati, Bandung Selatan hadir, Blesti mantap. Kemudian Pak Edi, salam dari Edi Susanto, Blesti Batam. Pak Edi Susanto dengan nomor HP-nya di sana apabila Anda ingin beli Blesti sudah ditaruh tuh jejak digital HP-nya. Nah, sekarang urusan-urusan yang berhubungan dengan nomor HP, ternyata nomor HP sekarang ini dari kawan global ada memiliki beberapa jurusan ya. Satu HP nomornya untuk bisnis melulu. Betul. Kemudian bisnis satu HP-nya untuk rahasia-rahasia. Kemudian satu bisnis yang lainnya untuk umum ya, maksudnya untuk keluarga dan sebagainya. Tapi apapun strategi Anda sebenarnya tidak penting itu yang urusan rahasia. Tapi yang paling penting adalah
bagaimana mengelola telepon untuk konsumen. Nah, sekarang kalau Pak Putu sendiri gimana, punya pengalaman mengelola sebuah bisnis online agar bisnis online ini bisa jalan, tipsnya seperti apa dengan satu nomor telepon itu? Nah, jadi kebetulan saya hanya punya satu nomor telepon, Pak Bram. Oh ya, saya nggak tanya Bapak punya banyak. Tapi bagus Pak, bagus. Itu strategi orang beda-beda Pak ya. Kebetulan saya memaksimalkan ada di WA. Kita punya siaran WA Pak. Oh, siaran WA. Jadi kita konsumen-konsumen teh hitam Blesti saya gabungkan, saya masukkan di siaran WA. Jadi seminggu sekali saya say hello ya, untuk mengingatkan bahwa sudah minum teh hitam Blesti belum. Nah itu kadang konsumen-konsumen kita lupa, kadang saking sibukannya atau gimana, kita perlu mengingatkan. Itu salah bentuk juga membangun interaksi, membangun kepercayaan, bahwa salah satu bentuk servicing ya, S yang kedua, pelayanan itu. Jadi di grup WA, siaran WA saya buat. Terus kita untuk mitra-mitra kita ada grup ya, untuk mitra-mitra kita buatkan grup Blesti Bali. Di situ kita bisa saling bertukar pengalaman, mengedukasi. Terus di Facebook kita ada fanpage ya, kalau teman-teman ya penikmat Blesti, kita ada grup Facebook namanya Penikmat Blesti. Yaitu udah baru 200 orangan yang join. Di situ bisa bergabung, mau tanya-tanya tentang Blesti ada. Nah, terus di Blesti Bali kita ada fanpage Blesti Bali juga, khusus untuk Blesti Bali kita juga buatkan untuk mengedukasi. Jadi banyak platform yang kita bisa gunakan, salah satunya itu tadi Facebook, WA dan IG. Ya, sekarang banyak sekali platform ya. Ibaratnya kalau di Bali ini banjarnya macam-macam. Ya. Banjar Facebook, ada banjar Instagram, betul, Pak. Ada banjar YouTube. Ya, jadi apapun yang Anda dan kita pakai, yang penting sudah menguasai ya tidak masalah. Tapi kalau umpamanya bagi yang gaptek ini, bahasa-bahasa gaptek, oh aku gaptek, aku nggak bisa, oh mungkin yang bisa anakku aja yang kayak gini. Nah, untuk mengelola mereka-mereka yang mengaku merasa gaptek itu, bagaimana Pak Putu menggandeng mitra yang merasa gaptek itu? Ya, jadi untuk kita sudah shifting ya, ke dari konvensional ke bisnis online kayak hampir semuanya sekarang bisnisnya di online kan itu kan. Nah, sekarang yang perlu saya tanamkan ke mitra-mitra bahwa komitmen dalam membangun bisnis itu harus dipegang, kan begitu kan. Sekarang kalau kita pengen naik sepeda, belajar naik sepeda, tentu harus terima risiko jatuh, kan begitu Pak ya. Iya. Nah di bisnis juga gitu, Anda komitmen, iya komitmen. Nah ternyata komitmen itu ada 3 syarat untuk orang mitra-mitra untuk membangun sebuah komitmen Pak. Itu dia harus komitmenkan masalah time, ya. Dia harus komitmenkan masalah energi. Iya. Dia harus komitmenkan masalah money. Jadi ini. Nah, yang tadi Bapak Bram bilang masalah saya gaptek, HP saya lemot, kalau di download aplikasi penuh, kan itu kan. Nah, itu berhubungan dengan komitmen jadinya. Iya. Kalau mau bisnis ya komitmen dong, kan gitu kan. Cari HP yang speknya mungkin lebih besar sehingga bisa menampung aplikasi. Nah ini kan berhubungan dengan komitmen money, ya time, energi, money kan itu kan. Jadi, nah saya nggak bisa belajar, sediakan waktu kan itu kan. Nah dia harus komitmenkan time-nya, waktunya. Nah sekarang banyak mitra-mitra yang pingin, yang belum paham dengan itu tapi abai tentang komitmen. Nah ini yang harus ditanamkan bahwa kalau mau maju, kalau mau berhasil dicakap, waktu harus ada, time, energi dia harus siap ya untuk mungkin prospek, suruh ngantar ke produk ke A, suruh nganterin prospekan ke tempat ini, tempat itu kehujanan, itu energi yang harus dikeluarkan, benar nggak? Dan M money ya, dia harus investasi. Salah satunya ya HP lah, kan itu kan Pak ya. HP yang mungkin bisa nanti minimal untuk bisa Zoom. Ya minimal untuk bisa download, kita ada aplikasi cakap, e-member bisa download. Nah ini kadang
tidak berbanding lurus dengan komitmen teman-teman, sehingga muncul seperti yang Pak Bram bilang, oh saya nggak bisa uptake ini ya gitu. Itu Pak Bram kalau menurut kita sih. Oke, jadi tips yang berikutnya mohon di-share bagaimana ketemu orang yang berkecukupan ekonominya, apakah dia diajak konsumsi saja atau diajak berbisnis juga. Ya, silakan. Oke, kembali tadi saya cerita tentang motivasi orang beda-beda Pak ya. Ya, ada yang motivasinya dapat kesehatan, ada yang pengen dapat penghasilan, ada yang ingin ada kegiatan. Padahal dia sudah berkecukupan kan itu kan. Nah, banyak mitra-mitra kita kalau mungkin dibandingkan dengan ekonomi saya, mereka udah ada mobil nggak kekurangan apa ya. Tanah kos-kosan banyak, mereka Ferrari adalah gitu ya. Tapi mau bergerak di BLSD. Kenapa? Karena dia ada sesuatu yang dia cari. Salah satunya yang pertama sehat dia pasti. Yang kedua ya kalau dibilang materi ya mungkin tidak sebanding lah, tapi dia ada sesuatu yang dapat. Kadang kita bangun atmosfer Pak, bangun atmosfer tim di Bali yang tidak didapatkan di bisnis yang lain. Ya, kita sempat kemarin gathering, banyak yang teman-teman mencurahkan semua isi hatinya bahwa ternyata saya kliknya di sini. Saya tidak hanya mencari uang di BLSD. Nah, itu yang mungkin ya di tempat lain dia nggak temukan. Ya, selain dia dapat manfaat dari kesehatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mitra-mitra dengan mohon maaf dengan ekonomi yang sudah bagus bisa mereferensikan sebenarnya calon-calon konsumen, calon-calon member ke kita. Jadi kita bisa edukasi. Contoh ada yang berada di pekerjaan di instansi pemerintahan. Ya di situ beliau bisa memberikan link sebenarnya. Oh, setiap hari ini kita bisa berbagi teh hitam BLSD. Kalau nggak ada link beliau kan kita nggak bisa masuk sebenarnya. Tapi karena beliau seorang member, akhirnya kita dapat akses di sana untuk berbagi, memberikan welcome drink lah, sehingga orang BLSD ini banyak yang tahu. Itu Pak Bram. Ya, luar biasa sekali. Jadi kita kembali ke urusan-urusan yang berhubungan dengan faktor non teknis sekarang. Jadi ini juga faktor non teknis juga berpengaruh ya. Bagaimana kita mengistilahkan bahwa dalam bisnis MLM itu kita harus panjang nafas, panjang perasaan, panjang macam-macamnya. Betul. Ngerti maksudnya Pak ya? Betul. Ya, termasuk PPKM-nya diperpanjang. Jadi kan orang itu sifatnya macam-macam, klien sifatnya macam-macam. Betul. Ada yang seklik rih. Oh, ada Pak Tata BLSD. Oh, Tata BLSD. ya, karena ini yang nelpon Pak Tata ya, jadi kita terima dulu. Ya, silakan Pak Tata. Salam besar. Mas, salam besar juga, salam berkah besar ya, berkah dan mesari. Oh, berkah dan mesari. Keren Pak Tata. Ya, itu beliau. Apakah Anda sudah ngeteh hari ini? Jadi apakah Anda sudah ngeteh hari ini? Kalau beliau kan dulu apakah sudah makan? Jadi pertanyaan esensial itu makan dan sudah ngeteh. Ya. Apa kabar Pak Bram? Sehat selalu. Selamat pagi Pak Putu. Ya Pak Tata, sorry. Ya baik. Saya jawab juga. Semangat pagi Pak. Semangat pagi Pak Putu. Semangat pagi Pak. Seperti ketahui bahwa yang akan menarik ke depan itu ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah yang namanya teknologi, itu pertama. Ya. Yang kedua adalah trade atau pasar. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah transformasi digital, yang begitu ya. Nah, jadi betul apa yang dikatakan oleh Pak Putu itu bahwa mau tidak mau, tidak suka kita harus belajar bagaimana dengan teknologi kan demikian ya, paling tidak gitu ya, karena handphone ini sudah menjadi hal yang mewah lagi, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Nah, demikian juga dengan sehat. Nah,
sekarang ini bukan lagi hanya sebagai sesuatu yang dicari, tapi sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Saya menyebut time is now. Inilah saatnya. Inilah saatnya bagaimana memanfaatkan momentum tadi, kan demikian ya. Nah, tapi ada hal yang paling menarik yang perlu juga digarisbawahi bahwa mudah-mudahan Blesti dengan PT Cakapnya juga bisa mengikuti fenomena ini sehingga masyarakat yang kemudian ingin bergabung berbisnis dengan PT Cakap juga bisa dimudahkan, gitu ya. Artinya misalnya mungkin narasumber bisa menjelaskan bagaimana pengalaman menggunakan teknologi dengan Blesti. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mungkin lebih mengarahkan kepada sebuah budaya sehat. Budaya sehat itu sederhana sebenarnya, yaitu budaya minum teh. Tetapi budaya minum teh yang bagaimana? Karena semua orang mengerti teh, karena teh ini lebih populer sebagai minuman sehari-hari dengan cara yang bagaimana seharusnya budaya minum teh yang benar, kemudian budaya minum teh yang baik, dan budaya minum teh yang sehat. Nah, mungkin itu dari ya sebagai saran, mungkin Pak Putu sebagai narasumber bisa lebih pengalaman menceritakan ini kepada kita semua, bagaimana secara efektif menggunakan teknologi dengan PT Cakap, tetapi juga lebih efektif bagaimana membudayakan ngecas. Kalau kami menyebutnya ngecas, Pak Putu. Ngecas itu apa, Pak? Ngeblesti cerdas. Ngecas ngeblesti cerdas. Oh, ngeblesti cerdas. Wah, istilahnya keren. Iya. Kita ngecas bersama. Ngecas, iya. Mungkin hanya itu aja dulu. Sekali lagi, berpikir besar, karena apa yang kita inginkan akan terjadi seperti apa yang kita inginkan. Semangat pagi. Betul. Ya, semangat pagi, dan kita memang harus berpikir besar, berkah dan mesari. Berkah dan mesari. Wah. Jadi ini adalah sebuah kondisi di mana kita ini suka atau tidak suka bahwa bisnis itu daya ungkitnya juga tergantung dari teknologi. Betul. Dan kemudian dikaitkan dengan budaya restorasi minum teh itu sendiri. Silakan Pak Putu mungkin menganalisanya. Baik, terima kasih Pak Tata atas saran pertanyaannya juga. Untuk saat ini saya lakukan ya, untuk masalah pemasaran lewat teknologi atau enggak mengedukasi masyarakat menggunakan media sosial, itu sebenarnya kita sudah bangun. Nah, kembali lagi kita harus paham bahwa kita di bisnis networking, di bisnis MLM, bukan bisnis konvensional. Jadi pendekatannya beda dengan bisnis-bisnis konvensional. Kenapa? Karena kita perlu ada pendekatan personal ke konsumen langsung. Ya, kenapa PT Cakap tidak memasarkan Blesti lewat produk-produk lewat konvensional, artinya di supermarket, ditaruh enggak. Kenapa? Karena ini beda, karena kita perlu mengedukasi masyarakat yang punya budaya sudah puluhan tahun. Kan itu kan, budayanya seperti apa? Mungkin kita sudah anggap benar sih orang minum teh dengan gula plus es. Itu seolah-olah itu benar karena sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Nah, ini perlu kita edukasi dengan cara personal. Nah, di media sosial kita manfaatkan media sosial bagaimana? Nah, PT Cakap sudah sedang membangun sih, sekarang sudah gencar dengan melakukan Zoom. Aku Blesti kamu sering live kan itu kan, sudah gencar, apalagi kita dibantu dengan Pak Bram lewat Radio Global mengedukasi masyarakat akan pentingnya cara minum teh yang baik dan benar kan itu kan. Nah, kembali ke distributor di lapangan ya, member-member yang ada di lapangan yang punya tugas pokok yaitu sebagai member, yaitu distribusi, promosi dan distribusi kan itu kan. Nah, tugas pokok itu yang harus teman-teman di lapangan pahami sebenarnya. Itu benar-benar lakukan sehingga goalnya tercapai. Nah, promosi itu bagaimana?
promosi bisa lakukan lewat digital, bisa. Ya, kalau di Facebook buatlah fanpage, ya boleh ya. Halaman khusus tentang teh hitam Blesti digunakan untuk mengedukasi, boleh. Ya. Terus seorang distributor Blesti, ya, dia harus membangun persepsi, membangun personal branding yang bagus. Iya, menarik sekali. Membangun personal branding bagus di media sosial. Bukannya ngai-ngai ndak orang, tapi kita jual produk kesehatan, tentunya kita aware akan kesehatan kita sendiri. Oh iya. Jadi kita jual produk kesehatan, nanti postingannya kita lagi minuman alkohol, kan nggak jomplang. Ya, jadi ada sebuah personal branding yang dipertahankan. Iya, yang harus kita bangun sebenarnya untuk membangun trust, kepercayaan. Karena transaksi itu bisa terjadi kalau terjadi kepercayaan. Ya. Bagaimana orang percaya, mau join sama kita, mau membeli produk kita kesehatan, tapi postingan kita di media sosial isinya ngeluh, isinya galau, isinya caci maki, kan nggak sesuai. Akhirnya kepercayaan itu nggak kebangun. Nah, itu penting sekali teman-teman yang menjadi seorang member Cakap sebagai garda terdepan, ya, PT Cakap promosi dan distribusi. Nah, promosi ini di media sosial seperti itu. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan cara minum teh yang baik dan benar, itu bisa dilakukanlah dengan dilewat media sosial itu. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang sama yang menawarkan produk-produk teh hitam, banyak sekali ya, dengan berbagai merek kan begitu kan. Nah, saya ya sebagai pelaku distributor PT Cakap ingin Blesti ini bukan sekedar dibutuhkan, Pak Bram. Blesti ini diinginkan. Oh iya, jadi ingat tuh kawan global di garis bawahi. Kalau perlu garisnya tebal ya. Tebal ya. Bagaimana apa beda butuh sama ingin? Nah, itu kalau di Bali beda itu, Pak. Beda. Ya, beda butuh. Banyak orang, contoh. Ya. Kalau untuk sekedar nih WA, Facebook atau IG, perlu nggak HP yang harga 10 jutaan? Ya. Tak perlu kan? Paling HP yang 2-3 juta cukup. Ya. Kalau hanya untuk membawa barang-barang, perlu nggak tas yang sampai 1M? Kan nggak perlu kan? Tapi kenapa ada orang yang beli tas sampai ratusan juta? Nah, sampai MM-an gitu ya. MM-an. Nah, Blesti, kalau hanya orang butuh antioksidan, kan banyak Pak antioksidan yang lain, Pak. Benar nggak? Iya. Tapi kenapa orang rela membeli Blesti? Nah, Blesti ini harus diinginkan, Pak, selain dibutuhkan. Sehingga kita tidak lagi nada namanya, bagusan teh sana, bagusan, murahan, enggak. Kalau orang sudah ingin, nggak ada namanya, pokoknya harus Blesti. Ya, jadi the power of ingin. Nah, itu Pak. The power of mekeneh. Tugas kita sebagai mitra-mitra Cakap, ya seperti tadi saya bilang, bangun personal branding yang bagus, sehingga apa yang kita tawarkan itu sejajar lah dengan personal branding yang kita bangun. Begitu Pak. Iya. Jadi saya memang Pak Putu ini memang tidak sekedar omong dan bicara, karena selama ini saya juga melihat ya diam-diam ataupun terang-terangan saya juga sering menuju ke markas dan sarangnya Pak Putu. Biasa kita kan dunia persilatan harus cari ke markasnya, ke sarangnya, ke padepokan dan sebagainya. Bahkan di tengah jalan saya bisa ketemu penghalang-penghalang menuju ke Pak Putu. Maksudnya penghalang itu penghalang enak begitu. Penghalang itu makan dulu. Makan dulu di DKM. Setelah itu dapat ilmunya. Ya, jadi gini ya Pak Putu. Sebenarnya pengalaman Putu ini bukan sesuatu yang sia-sia. Karena bisnis apapun memang harus ada diingini ya. Betul Pak. Di samping juga karena teh hitam Blesti ini juga bukan obat. Jadi diingini adalah berperan sangat penting. Karena ketika seseorang tidak menginginkan, semurah apapun nggak dibeli dan terbeli. Betul Pak. Tapi kalau yang semahal apapun ada ingin terbeli. Nah,
Kemudian tujuan kita bisnis itu kan adalah tipsnya ingin terbeli dan orang jadi ingin. Jadi strategi untuk menjadi ingin itu gimana? Oke, ya ini yang sebenarnya rentetannya panjang ke belakang kan? Ya, oke, yang singkat aja. Kenapa orang sampai dibilang sih, kamu beruntung sekali ya, baru jalanin ini udah laku ini, artinya sudah laku banyak kan begitu kan? Padahal di balik itu ada historinya sebenarnya, Pak. Ada histori yang membangun sehingga dia langsung artinya menawarkan produk dengan mudahnya. Yang pertama mungkin dia bangun kepercayaan, benar nggak Pak ya? Kalau sudah historinya dia bagus, dia menawarkan produk pasti minimal lah diterima. Tapi kalau dia punya histori sudah negatif, mungkin nih gonta-ganti bisnis kan begitu kan. Bulan ini datang nawarkan produk A, 3 bulan lagi datang produk lain datang, nawarkan produk lain lagi. Benar nggak Pak ya? Habis ini nawarin bisnis ini, bisnis A, ya udah sudah reputasi dia sebenarnya sudah nggak bagus. Jadi pengikutnya sudah bingung gitu. Bingung saya mau percaya yang apa. Nah, tapi kalau orang ini sudah membangun reputasi, konsisten, reputasinya bagus, tinggal metik aja sebenarnya. Tinggal metik saya sebenarnya. Jadi penting sekali mitra-mitra cakap membangun reputasi yang bagus. Oke. Kemudian faktor-faktor jodoh dan rezeki bagi Pak Putu yang notabene kan kita percaya kalau di Bali itu hal-hal skala harus kita jalani, ya kan? Kadang-kadang begini, ini contoh kasuistis ya Pak ya. Mungkin juga ada yang lainnya juga mengalami hal itu. Ada seseorang yang tidak berbuat apa-apa, duduk diam. Oh, ada ordernya banyak sekali Pak. Tapi ada orang yang sudah jompalitan, presentasi sampai berbuih-buih, gitu. Kemudian online-nya sampai banyak sekali tetek bengek macam-macam. Tidak ada closing penjualan, tapi ada yang diem justru deras penjualannya. Nah, ini faktor apa? Faktor apakah karena reputasinya dia, latar belakangnya? Karena selama ini sebenarnya tidak terlalu digembar-gemborkan sih reputasinya, orang baru-baru kenal aja. Oke, jadi nama teh hitam bless itu kan bless ya? Ya. Blessing ya. Ada faktor blessing di situ. Blessing ya. Ada blessing di situ karena tetap melibatkan CTT, campur tangan Tuhan di situ. Iya. Kita nggak tahu juga historinya seperti apa, tapi ada saya yakin di baliknya itu tetap ada reputasi yang dia bangun positif sehingga berpengaruh ke bisnis yang dia jalankan. Ya, Pak Bram, kita semua yakin bahwa Tuhan itu maha adil, benar Pak? Iya, percaya. Tuhan itu maha adil. Jadi saya yakin orang yang melakukan promosi lebih gencar, kerja lebih gencar, berhak gak mendapatkan hal yang lebih? Kalau konsep Tuhan maha adil, benar? Iya. Pantas ya? Mungkin dia melakukan kebaikan-kebaikan di masa lalu ketika belum bisnis Blesti. Betul, ya itu. Ya itu Tuhan maha adil di situ. Ya. Sekarang kalau orang yang tidak pernah promosi, tidak pernah merekrut, tidak pernah, wajar nggak dia nggak dapat penghasilan? Kan wajar dong. Itu konsep adilnya kalau saya lihat di seperti itu, Pak. Jadi kalau mau dapat berhasil di PT Cakap, ya lakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh yang nggak berhasil. Benar, Pak? Kalau yang berhasil mungkin sehari promosi rajin ke mana-mana prospecting, dia nggak berhasil ya wajar. Iya. Oke, sebelum dilanjutkan, Pak Putu masih tahan untuk bicara tanpa minum? Ya, sudah ada minuman. Minum. Tapi kalau mau minum supaya minumnya tidak kelihatan, bisa saya tutup dulu layarnya. Mau diminum dulu Pak? Ya. Jadi ini layarnya berganti menjadi persawahan. Karena kalau kita bicara tentang persawahan, maka ingat dengan dunia pertanian di Bali ya. Di Bali ini banyak masyarakat yang beralih ke dunia pertanian ya. Di samping karena masalah pandemi yang berkepanjangan sehingga mencoba mencicipi dunia pertanian. Nah, bagaimana posisi dan peran Blesti di sini ketika masyarakat juga
mencari peluang-peluang lain. Apakah ada hal-hal spesifik di Bali ini yang berkaitan dengan jadi teh ini tidak ada di Bali ya Pak ya, kebunnya ya. Karena tidak ada, jadi yang paling bagus itu adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan sebuah terobosan menjual tanpa menjual dari teh itu. Konsep menjual tanpa menjual di Bali ini apakah bisa diterapkan Pak? Oke ya, jadi teh Blesti kan kita udah punya apa dibilang yang Pak Afi bilang cash itu Pak. Cash ya? Ya. Care. Kalau mau dapat cash, ya kita lakukan care dan share. Itu sudah ditanamkan ke mitra-mitra cakap sebenarnya di awal. Sehingga kita sebagai pelaku usaha di teh hitam Blesti lebih mengedepankan sharingnya, berbaginya. Nah, banyak sekali kita dulu masuk ke instansi atau enggak ke pemerintahan, mereka sangat welcome. Mereka sendiri bilang kalau teh Blesti yang masuk saya kasih, kalau tempat produk yang lain masuk saya nggak kasih. Nah, berarti ada sesuatu yang kita nilai plus yang kita miliki, yaitu sharingnya, kita berbaginya tuh Pak. Nah makanya gitu. Mereka welcome, bahkan mereka pada Pak, kapan lagi Blesti bisa bantu di sini untuk kasih welcome drinknya. Nah ini konsep menjual tanpa menjual sudah kebentuk Pak. Iya. Si Pak Bram bilang, jadi kita sharingkan dulu, dan kalau mereka teredukasi dengan baik, mereka rasakan biasanya manfaatnya. Kalau minum secangkir 2 cangkir, banyak loh yang sudah rasakan manfaatnya dengan minum secangkir 2 cangkir, dan terjadi transaksi di situ. Dan itu baru benar-benar, kalau saya bilang marketing yang elegan kalau saya bilang sih. Jadi mereka tuh membeli benar-benar dengan ikhlas. Ya. Nah itu. Ya, jadi seperti itu Pak. Bicara keikhlasan ini memang kita kalau bicara keikhlasan panjang kalau ceritanya ya Pak ya. Tapi kita bicara keikhlasan dalam hal melayani fokus ke urusan Blesti. Nah kemudian Blesti ini ketika kita melakukan sebuah pelayanan, kan kita penerimaan orang terhadap kita ini kan macam-macam gitu Pak ya. Betul. Ada yang ramah sekali, welcome ya. Tanpa dikasih welcome drink dia welcome sekali. Ya. Kemudian ada yang sudah dikasih welcome drink malah sebaliknya tidak welcome sekali, energinya itu benar-benar kurang nyaman dan bahkan nyelekit kalimatnya. Hal-hal yang membuat kita itu tersinggung sebentar tapi kita sembuh dan sebagainya. Betul Pak. Nah jadi ada konsep-konsep yang memang harus dipertahankan dari sisi perasaan. Betul. Bagaimana mengelola perasaan berbisnis Blesti? Apakah kita harus bertebal muka dan bertebal kuping? Atau kita melihat situasi dulu? Iya. Kalau dirasa perlu, jontok. Maaf ini hanya candaan. Kalau kebangetan ya jitak dikit boleh lah. Dicelepet dikit boleh lah. Ya jadi bisnis itu seni Pak. Iya. Jadi bukan hanya di Blesti saja. Saya kadang di rumah makan itu kadang konsumen cerewet itu banyak. Pak nasi goreng nggak pakai telur. Yang beli nasi goreng 4, yang satu pakai telur, satu nggak pakai cabai. Ini wah banyak Pak. Kalau lupa ya. Waduh, kadang kita jengkel, kadang sebut. Tapi ya itu seninya sebuah bisnis. Sama dengan di Blesti, kadang kita bagikan teh diminum enggak, itu kan ditarain ditinggal, itu biasa Pak. Kalau mungkin ya teman-teman yang tak terbiasa seperti itu kadang ya gimana, tapi harus schooling dulu. Schooling dulu. Jadi makanya kita ada namanya konsep 313 Pak. Nah, 313 itu yang wajib dilakukan. Itu sebuah kalau bilang OJT-nya, on the job trainingnya di Blesti. Kalau itu lolos, saya yakin mereka teman-teman legit lah di Blesti. Oke. Ini saya suka bicara soal legit melejit Pak. Karena legit melejit ini legit dan cepat. Wah. Nah, ini konsep yang legit ini bisa digabungkan dengan konsepnya yang sering digembar-gemborkan Pak Asgar Siregar, bahwa bisnis yang asik adalah bisnis yang hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Betul.
legit-melejit, hobi yang dibayar dan sebagainya. Nah, bagaimana agar kita ini memiliki sebuah perasaan bahwa ini adalah sebuah kesimpulan dalam kehidupan saya, inilah hobi saya. Apakah ini muncul dengan sendirinya, atau harus ditetapkan, atau harus digariskan oleh seseorang, atau bagaimana? Oke. Pertanyaan luar biasa nih Pak Bram. Nah, biasa jadi di luar ini, Pak. Biasa di luar soalnya. Jadi sebuah keberhasilan itu dibangun dari sebuah kebiasaan Pak sebenarnya. Ya. Nah, jadi sebuah kebiasaan orang. Saya dulu nggak biasa masak Pak. Iya ya. Nggak biasa masak dulu saya. Bahkan meremehkan ya masak. Iya, meremehkan masak. Saya kebanyakan di manajemen ya. Ya. Kebanyakan di manajemen ya. Jadi tapi setelah saya lakukan setiap hari berulang-ulang bertahun-tahun, nah, ngebentuk sebuah habit Pak, kebiasaan Pak. Iya ya. Dan akhirnya saya suka jatuh cinta di situ. Ya, sama dengan sepak bola, ya. Kalau dilakukan setiap hari bertahun-tahun, mereka akan menjadi seorang expert itu, kan gitu kan. Nah, di bisnis jaringan juga seperti itu. Ya, kalau setiap hari kita bertiga 1-3, kita presentasi, maka saya awalnya nggak bisa seperti ini loh Pak. Saya dulu orang pendiam. Saya tahu Pak Putu dari zaman Dodol sudah tahu. Saya orang pendiam, tapi karena setiap hari melakukan, bertahun-tahun, kebentuk sebuah habit, kebiasaan, dan jadi dibilanglah seorang expert ya, profesional lah di bidangnya masing-masing gitu Pak. Jadi memang hobi yang dibayar itu enak. Tapi mana yang lebih tinggi derajatnya Pak? Hobi yang dibayar atau jatuh cinta yang dibayar? Maksudnya begini, hobi itu kan sebuah kesenangan ya. Betul. Tadi juga diajari atau dikatakan kita harus jatuh cinta dengan produknya. Betul. Ya, jadi jatuh cinta dengan produknya, karena jatuh cinta maka otomatis apakah itu juga hobi itu menjadi jalan, atau jatuh cinta dulu baru hobi, atau hobi dulu baru jatuh cinta? Hobi itu beda dengan passion Pak. Oh, passion beda ya? Ya, jadi orang yang suka mancing belum tentu, orang yang suka main bola belum tentu jadi seorang profesional Pak. Iya ya. Bener Pak. Saya hobi main bola sih Pak. Tapi hanya sekedar main bola aja, tapi tidak menjadi seorang profesional. Tapi ada yang punya passion, ya, dia tahu bahwa ini akan menjadi menjadi penghasilan saya. Kalau saya tekunin, ya itu beda. Dia akan melakukan segala cara. Mungkin kalau orang yang hanya sekedar berhobi, ya paling main ya udah selesai lah berapa menit kalau sepak bola nih Pak. Tapi dia di rumah lain lagi latihannya, dia mencari coach yang andal sehingga dia benar-benar nanti menjadi targetnya menjadi seorang profesional. Ya di jaringan juga seperti itu. Orang hanya sekedar ikut-ikutan banyak. Kan ada orang yang ya suka member ya boleh gabung, saya member belas itu. Tapi ada yang member ya dia ikut kelasnya, ada Zoom meeting dia ikut, ada live dia ikut, ada sharing, ada kelas ikutin karena dia tahu bahwa ini akan menjadi sebuah penghasilan saya. Nah, itu bedanya Pak. Kalau menurut saya Pak, passion dengan hobi Pak. Jadi passion dan hobi beda. Selanjutnya posisi jatuh cinta itu apa Pak? Posisi jatuhnya di passion sebenarnya. Di passion ya? Ya. Oke. Karena banyak orang yang bilang, dulu sih saya bilang sih, Pak Putu dari pagi sampai malam di warung saya dulu ya, apa nggak capek? Kan gitu kan, dari kadang sampai pagi lagi keliling nggak capek. Orang melihat seperti itu, tapi saya bilang saya enjoy kok. Oke, di Bali terkenal dengan istilah ada taksu. Bagaimana menerjemahkan taksu ini untuk sebuah bisnis Pak? Bapak bisa menerjemahkan nggak? Kalau di Bali itu taksu itu, kalau di dunia marketing saya bilang sih personal branding Pak. Personal branding? Iya, membangun branding. Bali personal brandingnya taksu sekali kan itu kan. Iya. Jadi orang ingat Bali itu ingat dah, pokoknya ngelihat Bali itu magis lah. Wow, magis ya. Ya, saya sempat ke Vietnam waktu itu kapal pesiar, banyak orang, kamu dari mana? Dari Bali. Pulaumu keren banget gitu. Bali itu keren pujian banget. Pujian terus ya. Karena brandingnya bangun. Nah, personal branding itu didukung dengan komitmen yang berat Pak sebenarnya. Contoh, seorang maaf saya sebut profesi dokter. Iya. Dia kan harus bangun personal brandingnya sehat Pak. Iya. Gak mungkin ada orang dokter dia
mungkin minum-minum. Ya, mungkin ada tapi oknum aja, jarang lah itu maksudnya lah. Dia akan bangun itu karena itu berat. Ya, dia harus memberikan edukasi yang benar ke masyarakat, menjadi role model sebuah kesehatan begitu. Seorang atlet, ya seorang atlet dia kan role modelnya sehat. Dia harus benar-benar menunjukkan kesehariannya sehat, pola makannya sehat, gaya hidupnya sehat, dan itu berat sebenarnya membangun personal branding. Tapi kalau sudah kebentuk, nah, itu tinggal dipoles sebenarnya, Pak. Oke, kan minuman kesehatan teh hitam Blesti. Saya tanya, Bapak merokok nggak? Enggak. Jadi tidak merokok itu sebuah personal branding yang bagus? Kalau menurut saya, karena saya tentang kesehatan, kan itu kan. Kita bicara tentang kesehatan, Pak. Nah, kalau mungkin membangun personal branding tentang adventure nih, kenapa iklan rokok kebanyakan di adventure iklan-iklannya itu membangun personal branding bahwa orang merokok itu keren, kan itu kan. Orang berani, kan itu kan. Iya. Selera pemberani. Kenapa iklan-iklannya tuh ada orang loncat-loncat itu ya? Ya, jadi semua itu mari kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Betul, Pak. Mau dicetak seperti apa diri kita? Personal branding kita. Atau Anda ingin mencetak apa orang atau masyarakat atau mitra-mitra Anda? Betul, Pak. Closing statement, Pak. Bagaimana Bapak menjadikan bisnis ini sebagai bisnis di hari tua? Apakah bisa Blesti ini dipakai sebagai bisnis di hari tua atau di hari-hari yang masih muda? Iya, jadi goalnya Cakap adalah bisnis saya jangka panjang adalah passive income. Setiap tahun saya mau jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarga. Iya, itu sudah Bapak jalani ya. Iya. Sudah keliling dunia ini. Ya, jadi passive income di Blesti itu sangat bisa sekali. Nah, sekarang pada saat kita masih aktif saat ini, masih sehat, bangunlah jaringan, bangunlah aset sehingga nanti pada saat di usia pensiun kita benar-benar pensiun, ya benar-benar kita menikmati yang namanya bebas finansial, bebas waktu. Karena kesuksesan itu konsepnya adalah free finansial, ada free waktu. Ya, free finansial itu dari bisnis yang terduplikasi, free waktu, bisnis yang autopilot. Iya. Gitu. Wah, Blesti juga punya pilot tuh. PT Cakap punya pilot tuh. Pak Afi sering memiloti pesawat virtual. Tapi apa yang terjadi pada saat ini, bahwasanya kondisi-kondisi yang meyakini kita bahwa teh hitam Blesti akan menjadi moncer bisnisnya, kita yakini akan terjadi karena dijalankan oleh orang-orang yang memiliki komitmen seperti Pak Putu. Semoga dan kita berharap banyak Pak Putu lain yang selalu memblestikan Bali, membumikan Bali, dan membuat Indonesia 1%-nya atau lebih lah mengkonsumsi teh hitam Blesti. Dan yang paling penting adalah banyaknya orang-orang kaya, miliarder, triliuner yang bergabung di urusan kesehatan. Karena kata orang, kekayaan tanpa kesehatan belum nikmat katanya. Betul, Pak Bram. Ya, tapi teruslah semua kita kembalikan kepada Anda. Acara ini akan berjilid-jilid. Nanti jilid berikutnya dengan narasumber Pak Afi dan yang lainnya akan banyak memberikan petuah ataupun juga wawasan-wawasan. Pak Putu, kita akhiri saja acara ini. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa bahwa acara ini juga merupakan kerjasama antara Global FM Bali dengan PT Cakap dan juga kerjasama yang bagus sekali antara member-member Blesti di seluruh Indonesia yang menyebarluaskan acara ini sehingga PT Cakap dengan produk Blesti dan turunannya bisa menyebar ke seantero Indonesia dan dunia. Langsung kare. Suksema, Pak. Suksema, terima kasih. Sehat selalu. Salam kemerdekaan. Merdeka. Salam kemerdekaan. Salam besar, salam sehati. Seperti apa diri kita? Atau Anda ingin mencet? Lihatlah matahari di atas sana dan renungkanlah siapakah
but it's Sinarilah even higher damainya in the batin foothills Anda. where the true spirit of Sinarilah Bali kekuatan awaits. pikiran Anda. Only an hour's drive from Denpasar Sukses. is Bali's cultural capital, Anda Ubud. Here, the streets are ditakdirkan lined with untuk stalls and galleries, sukses. selling the works of local artisans. To deepen your appreciation of Balinese art, spend a few hours at the Neka Art and Puri Lukisan museums. Global FM Or Bali take a tour of the fabulous menjangkau private dunia. collection of the Ama Museum. Don't miss the flamboyant home of painter Antonio Blanco, the Dali of Bali, whose life's work was a kompetisi bisnis tanpa mengandalkan iklan. Demikian pentingnya peran iklan dalam bisnis modern, sehingga salah satu